Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ke-11 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan kesimpulan. Dalam teks eksplanasi tentu banyak informasi penting yang dapat kita peroleh. Berikut cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, pahami informasi atau pernyataan umum terlebih dahulu. Yang ketiga, selanjutnya pahami informasi penjelas atau pendukung. Yang keempat, pahami kesimpulan yang ada di bagian akhir. Dan yang terakhir, agar mudah diingat, tulislah setiap informasi penting yang ditemukan. Kemudian bacalah teks eksplanasi berikut dengan seksama. Paragraf 1. Ebek merupakan salah satu jenis tarian rakyat yang berkembang di daerah Banyumas. Tarian ebek terdapat juga di luar daerah Banyumas, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, di luar daerah Banyumas, ebek dikenal dengan nama yang berbeda, antara lain jaran kepang, kuda lumping, atau jatilan. Pada paragraf 1, kita bisa mendapat informasi yang kita peroleh, yaitu ebek merupakan salah satu jenis tarian rakyat yang berkembang di daerah Banyumas. Kemudian pada paragraf kedua, dahulunya ebek merupakan tarian sakral yang biasa diikutsertakan dalam upacara keagamaan. Tarian ini biasanya dilakukan secara beregu. Satu regu ebek terdiri atas dua kelompok dengan dua orang pemimpin. Selain itu, untuk menarikan tarian ini diperlukan properti tari, yaitu kuda-kudaan. Ada dua warna kuda yang digunakan sebagai properti, yaitu ada kalimat penjelas lainnya. Nah, dari paragraf kedua kita bisa menemukan informasi penting, yaitu yang pertama, dahulunya ebek merupakan tarian sakral yang biasa diikutsertakan dalam upacara keagamaan. Kemudian informasi kedua dari paragraf kedua adalah ebek terdiri atas dua kelompok dengan dua orang pemimpin. Kemudian pada paragraf ketiga, meskipun terdapat juga di daerah lain, tarian ebek Banyumas memiliki perbedaan dengan tarian ebek lainnya. Ciri khas ebek Banyuwangi antara lain memakai mahkota, pakaiannya lebih tertutup, dan diiringi lagu-lagu kebanyumasan seperti ricik-ricik, lunggadung, blendong, kudril, eling-eling yang menjadi andalan dalam setiap pentas ebek Banyuwangi. Nah, dari paragraf ketiga ini kita bisa menemukan informasi penting, yaitu ciri khas ebek Banyuwangi antara lain memakai mahkota, pakaiannya lebih tertutup, dan diiringi lagu-lagu kebanyumasan seperti ricik-ricik, lunggadung, blendong, kudril, dan eling-eling. Kemudian pada paragraf keempat, di dalam suatu pertunjukan, ebek biasanya ditampilkan suatu adegan yang unik pada bagian tengah pertunjukan. Atraksi tersebut dalam bahasa Banyumas dikenal dengan istilah mendem. Nah, dalam paragraf keempat ini kita tidak menemukan informasi penting. Kemudian pada paragraf kelima, akibat perkembangan budaya, ebek yang pada awalnya merupakan sarana ritual telah bergeser menjadi sekedar seni pertunjukan saja. Sebagai sebuah seni pertunjukan, ebek mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia seni hiburan. Perubahan pada ebek dapat dilihat dari bentuk iringan, gerakan tari, kostum, atau pepertinya. Nah, pada paragraf kelima ini kita bisa menemukan informasi penting, yaitu akibat perkembangan budaya, ebek yang pada mulanya merupakan sarana ritual telah bergeser menjadi sekedar seni pertunjukan saja. Nah, demikianlah penjelasan mengenai cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi berikut contohnya. Selanjutnya, kalian buka buku paket halaman 37
Di situ ada 3 pertanyaan pada kolom kuis. Kemudian jawab pertanyaan tersebut di buku tulis, lalu kalian foto hasilnya lalu kirim ke Bapak. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.